Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziz Maulana. Saya dari Institut Pertanian Stipor Yogyakarta. Di sini di video kali ini saya akan membahas mengenai Informasi and Communication Technology atau disingkat dengan ICT. Oke, selamat menyaksikan. Apa itu ICT? ICT atau Information and Communication Technology atau dalam bahasa Indonesianya Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. ICT mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dalam ICT? Teknologi informasi dalam ICT ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi dalam ICT ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Menurut Fitri Hana, ICT adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan menyiapkan informasi data menjadi sebuah informasi. Dan dalam konteks pembelajaran, ICT meliputi segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengolah informasi dan sebagai alat bantu pembelajaran serta sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa. Nah, adapun beberapa istilah-istilah ICT. Yang pertama, information atau informasi adalah sesuatu hasil dari data yang diolah dan di dalamnya menerangkan sesuatu serta bermanfaat. Communication atau komunikasi adalah penerimaan dan juga pengiriman pesan atau berita antara dua pihak atau pihak lebih, sehingga pesan yang dimaksud bisa dipahami dengan mudah. Dan yang ketiga adalah teknologi, kemampuan teknik yang berlandas pada pengetahuan ilmu eksakta ini akan berdasarkan pada proses teknis. Peran ICT dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Artinya di sini dapat banyak sekali sumber ilmu pengetahuan di dalam ICT, baik itu dari ilmu inti dalam pembelajaran sekolah maupun sebagai penggayaan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Lalu yang kedua adalah sebagai alat bantu pembelajaran. Artinya sistem pembelajaran saat ini lebih mudah dilakukan dengan adanya bantuan dari ICT. Lalu yang ketiga adalah ICT sebagai fasilitas pendidikan. Maksudnya di sini adalah ICT dijadikan sebagai sarana yang mampu melengkapi fungsi sekolah sebagai suatu institut lembaga pendidikan. Lalu yang terakhir adalah ICT adalah sebagai standar kompetisi murid. Di sini artinya adalah ICT dijadikan sebagai salah satu pembelajaran yang pada saat ini dikenal dengan mata pembelajaran TIK. Pengelolaan teknologi informasi bagi kehutanan. Pengelolaan teknologi informasi saat ini bagian penting dari pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan harus memahami setidaknya implikasi strategis dan taktis dari teknologi ini muncul dan harus siap untuk membuat perubahan mendasarkan dalam organisasi mereka untuk mengambil keuntungan dari potensi yang dapat diberikan dengan tepat waktu dan informasi data yang akurat. Nah, teknologi informasi adalah penggunaan setiap komputer, penyimpanan, jaringan, dan perangkat fisik lainnya, infrastruktur, dan proses untuk menciptakan, memproses, menyiapkan, aman, dan pertukaran segala bentuk data. Informasi selalu menjadi saham perdagangan dari pengelolaan hutan, pengetahuan tentang jenis hutan, usia tegakan, karakteristik pertumbuhan, dan lain sebagainya. Pada sistem informasi kehutanan, mengenal
tiga jenis kebutuhan informasi. Yang pertama adalah informasi untuk perencanaan strategis dan analisis. Yang kedua, informasi untuk taktis perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek, dan informasi untuk manajemen operasional dan pengendalian. Adapun manfaat dalam belajar ICT adalah, yang pertama adalah memotivasi dalam belajar ICT itu sendiri, yang kedua adalah mengembangkan kompetensi di kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah mengembangkan pembelajaran inisiatif, kreatif, bertanggung jawab, dan sifat kemandirian dalam diri. Lalu yang terakhir adalah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Demikian video tentang penjelasan ICT dari saya. Perlu kita ketahui, ICT merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu mentransfer dan memproses suatu data dari perangkat ke perangkat yang lain. Nah, dari situlah ICT membutuhkan dua aspek, yaitu aspek teknologi informasi dan aspek teknologi komunikasi, dan perlu kita ketahui kedua aspek ini tidak akan terpisahkan. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe guys. Sampai jumpa.